Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Irma Duko Malamo, CGP Angkatan 9 Kota Ambon, dan rekan sejawat saya. Nama saya Ridho Bawon. Iya, terima kasih Pak Ido. Sama-sama. Ya, Pak Ido, apa kabar hari ini? Ya, baik sekali. Oke, baik ya Pak Ido. Ya, di sini saya meminta waktunya Pak Ido Ya, boleh. terkait dengan supervisi yang akan saya lakukan. Boleh ya Pak Ido? Ya, boleh. Minta waktunya. Ya, dengan apa yang supervisi yang kita lakukan ini kan ada beberapa tahapan ya Pak. Ada pra-observasi, ada observasi, dan pasca observasi. Nah, hari ini kita berada pada pra-observasi. Jadi saya perlu berbincang-bincang dengan Pak Ido terkait dengan apa yang Pak Ido akan lakukan dalam pembelajaran. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Ido yang ingin saya sampaikan buat Pak Ido terkait dengan tujuan pembelajaran. Iya. Tapi sebelum itu Pak Ido, saya mau tahu Pak Ido mengajarnya di kelas berapa Pak? Saya mengajar di kelas 9, Iya. kemudian kelas 11 dan kelas 12. Oke, jadi yang diobservasi nanti satu kelas saja ya? Nanti Iya. observasi itu Kelas hanya berapa, kelas Pak? 9 saja. Oke, kelas 9. Di kelas 9 ini ketunaan apa Pak? Kalau di kelas 9 ini siswa saya ada 5 orang. Ya. Ada 4 jenis keturunan, Iya. yaitu seperti Yaya, tunanetra, kemudian Rafli, Mei Oen, tunarungu, Nur, tunagrahita, dan Made, tunadaksa. Oke, jadi ada 5 orang siswa di kelas 9 dengan 4 jenis ketunaan. Tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Oke, luar biasa sekali Pak Ido. Jadi apa terkait dengan apa yang ingin Bapak Ido lakukan dalam pembelajaran? Tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Ido capai untuk kelas 9 ini? Oh iya. Kalau sesuai dengan capaian pembelajarannya itu untuk kelas 9 itu materi IPA itu yang saya pilih adalah Materi. merawat dan memelihara tumbuhan. Oke. Nah, dari CP ini ada 4 tujuan pembelajaran dicapai, yaitu satu itu mengenali bagian-bagian tumbuhan, yang kedua itu mendeskripsikan fungsi bagian-bagian tumbuhan, yang ketiga itu mendeskripsikan cara merawat dan memelihara tumbuhan, dan yang keempat itu membuat proyek menanam satu tanaman tumbuhan dengan menggunakan polybag atau pot-pot dari kecil sampai besar. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ido capai untuk kelima siswa ini ada 4 ya Pak Ido, mulai dari mengenal dulu, kemudian merawat, kemudian bisa memelihara tumbuhan itu sendiri. Jadi sampai melakukan ya Pak. Oke, baik sekali. Iya Pak Ido. Dari apa tujuan pembelajaran yang Pak Ido sampaikan, di area pengembangan mana yang ingin Pak Ido kembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Kalau untuk area pengembangannya ini, saya lebih berfokus untuk membuat media pembelajarannya yang tepat bagi anak-anak ini. Oke. Lalu kemudian yang kedua itu memilih strategi yang tepat. Di sini saya menggunakan strategi kolaborasi dalam pembelajaran IPA. Jadi dibuat pengelompokan bagi siswa, nanti mereka bisa berkolaborasi bekerjasama dalam pembelajaran sehingga tugas-tugas dari AKPD itu bisa dapat diselesaikan dan bisa dapat dipresentasikan. Oke, jadi ada 2 area pengembangan yang ingin dikembangkan, yaitu media sama strategi terkait dengan kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Oke, baik sekali, dengan bermacam-macam ketunaan ya Pak Ido, luar biasa. Oke, dari apa yang Pak Ido sampaikan, mulai dari tujuan pembelajaran hingga area pengembangan, itu untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa yang ingin Bapak gunakan? Tadi Bapak sudah sampaikan. Saya menggunakan strategi kolaborasi. Ya. Jadi seperti apa itu Pak Ido? Jadi dalam pembelajaran IPA itu nanti siswa itu dia dikelompokkan. Ya, misalnya saya mengelompokkan Made dan Nur itu satu kelompok, karena mereka kan bisa melihat, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa satu kelompok. Kemudian Mei Oen dan Rafli ini kan tunarungu, satu kelompok, mereka juga akan bekerja sama. Kalau Made dan Nur ini mungkin mereka berkolaborasi itu misalnya mereka bisa bekerja dengan sekolah, melihat tumbuhannya, dan dia bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhannya apa saja itu bisa dilakukan. Nah, kalau Nur, Rafli dan Mei Oen ini karena tunarungu, jadi
kalau lihat kesukaan dari Raffi kan mereka lebih suka media digital, jadi saya lebih fokus untuk ke ruang IT atau mereka menggunakan HP untuk men-searching informasi. Jadi di situ mereka bisa tinggal klik saja, tulis di Google, langsung klik langsung keluar, lalu dia bisa mengerjakan RPD yang diberikan. Sedangkan untuk Yaya di sini karena dia juga mengalami gangguan penglihatan, saya menggunakan speaker dan HP Bluetooth untuk dia bisa mendengar materi langsung dari YouTube. Nanti baru ada pertanyaan secara lisan, baru kita baru kita tinggal cerita aja mana yang dia bisa, mana yang dia belum bisa. Ya itu untuk Oke, baik sekali Pak Ido. Jadi dari apa yang Bapak Ido sampaikan, berarti dengan gaya belajar yang berbeda-beda, jadi lebih spesifik kepada cara belajar. Iya, oke. Baik sekali Pak Ido. Dari apa yang Bapak Ido sampaikan, harapan dari observasi yang akan saya lakukan ini, harapannya mungkin saya lebih mempersiapkan diri, lalu kemudian menyiapkan semua hal-hal yang dibutuhkan dalam pelajarannya seperti media, menyiapkan dia punya modul ajarnya dan lain-lain, sehingga pada saat observasi itu semua yang saya rencanakan itu dia bisa berjalan dengan baik. Dan kedepannya juga saya harapkan juga dengan penelitian yang baik, belajar ini lebih berhasil dan lebih bermakna bagi anak-anak. Itu mungkin saja dari saya. Baik sekali Pak Ido. Jadi harapannya Bapak Ido, bagaimana persiapan yang Bapak Ido siapkan untuk melayani anak-anak, kemudian di dalamnya melihat proses dari anak itu sendiri, sehingga ke depan apa yang menjadi kekurangan itu Bapak Ido bisa melengkapi untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bapak Ido untuk waktunya. Kita ketemu di observasi. Nanti informasikan untuk waktu, ya, tanggal, hari, kira-kira kapan saya bisa observasi Pak. Oke, saya sampaikan. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Pagi anak-anak semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Terima kasih semuanya sudah boleh hadir di pagi hari ini. Kita akan belajar bersama di saat ini. Sebelum saya mengajar, kita ambil absen dulu ya. Sudah tahu langkah-langkah untuk berdoa kan, teman-teman? Sebentar sabar, siap dulu. Kalau belum siap belum bisa bilang teman-teman. Siap? Oke, di tengah, posisi di tengah. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah. Saya akan membuat semangat supaya kalian jadi semangat dalam belajar ya. Tahu? Semuanya tahu semangat? Tahu? Oke, kita bikin sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kurang dapat tuh, satu kali lagi. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Nah, di kali kemarin itu kita sudah belajar tentang organ tumbuhan. Organ atau bagian-bagian tumbuhan, dan dia punya fungsinya. Ada yang tahu kemarin organ tumbuhan yang saya sudah ajarkan kemarin? Ada yang tahu? Siapa yang tahu organ tumbuhan seperti apa? Nur? Apa tuh? Batang. Suaranya besar. Batang, betul, bagus. Ada lagi? Daun. Ya, daun. Made? Akar. Kamu? Daun. Kamu? Tidak tahu? Oh iya, lupa. Oke.
Betul yang dibilang, daun, akar, batang, bunga, buah, dan biji. Nah, bagian-bagian tumbuhan ini dia mempunyai fungsinya. Kalian sudah tahu masing-masing bagiannya dan dia punya fungsi. Nah, di kali ini saya akan belajar tentang cara merawat dan memelihara tumbuhan. Nah, dari pelajaran hari ini, tujuan pelajarannya adalah kalian harus mengenali cara-cara merawat dan memelihara tumbuhan. Kita harus mengetahui ini, karena nanti setelah kita tahu cara merawat dan memelihara tumbuhan, ada praktik yang akan kita lakukan. Ada sebuah proyek yang akan kita lakukan untuk menanam tanaman dalam pot atau pelebet. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimanakah cara merawat dan memelihara tumbuhan dengan baik. Ya. Nah, berbicara tentang tumbuhan, saya mau tanya dulu. Adakah yang sudah memelihara tumbuhan di rumah? Ya, Farida, beta ini pernah dengan tumbuhan tapi mati. Oh, mati. Ya. Ya, tentang tumbuhan apa? Tahu? Namanya? Beta punya ibu di rumah, beta punya yang pelihara beta tahu. Oh, jadi pelihara. Lalu tiba-tiba dia mati. Lalu itu dia kurang tahu kan pernah. Tapi pernah toh? Iya, beta ada yang bilang. Ya. Ada yang punya tanaman bunga di rumah? Ya mungkin mama sore-sore suruh dia siram kah? Tuh, atau pagi kah? Ada yang punya di rumah bunga? Ada? Nur punya ada di rumah? Ada. Made? Ada. Kamu punya di rumah? Ada. Ada ya. Semua pasti sudah memelihara tumbuhan di rumah. Saya mau tanya, bagaimana cara merawatnya? Adakah yang tahu? Ya, kita akan lihat bersama-sama ya, bagaimana cara merawat dan memelihara tumbuhan. Anda bisa lihat di tampilan PowerPoint ini, cara memelihara dan merawat tumbuhan. Nah, untuk tumbuhan ini dapat bertumbuh dengan baik, dia harus dirawat dengan baik. Tidak hanya dibiarkan begitu saja lalu dia bisa tumbuh dengan baik, tapi harus dirawat dan dipelihara. Kenapa kau harus merawat dan pelihara tumbuhan? Ada yang tahu kenapa kau harus rawat dan pelihara? Ya benar, karena kalau serawat nanti dia akan mati. Lalu kemudian yang kedua, tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Dijadikan sebagai sumber makanan, tuh, seperti pisang, sayur-sayuran, kangkung, sawi, itu. Sudah? Ada yang bisa mengerti yang saya terangkan? Bisa? Mengerti? Ya. Oleh karena itu, untuk lebih memperdalam Anda punya pemahaman ini, saya ada punya tugas LKPD yang akan kalian kerjakan. Nanti kita kerjakan secara kelompok, ya. Kita kerjakan secara kelompok 2 orang, nanti hanya tersendiri. Saya kelompokkan dulu. Nanti Made dan Amei, lalu Raffi dan Nor. Nanti setelah kalian kerja selama 30 menit itu, iya, ya tersendiri. Setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan dia punya hasil di depan sini, ya. Hasilnya presentasi, lalu saya mau lihat apakah kalian paham tidak materi yang dikasih hari ini, ya. Nah, silakan bentuk kelompok. Nur dan Raffi, Made duduk di sini, cek tempat. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini ada modul yang kalian bisa baca, kan? Jadi kalian tidak perlu capek-capek cari di mana, semua sudah ada di dalam modul, tinggal baca lalu kalian kerjakan, ya. Satu kelompoknya 1. Oke, silakan kerja.
Ini lihat, kalian lihat, ini KKPD-nya, ya. Satu kelompok satu, ya. Anda mau kerja itu 30 menit. Baca dulu baik-baik, pahami pertanyaannya, lihat gambarnya, lalu tulis. Oh, dia punya isian jawaban yang ada di dalam LKPD ini tuh. Dia punya petunjuk kerja, baca petunjuk kerja, lalu kerjakan dengan baik, ya. Ini Raffi punya dan Lord. Nanti tulis nama saya tuh, lalu nanti jawabnya di bawah. Ini yang punya. Silakan waktu kalian itu 30 menit, ya. 30 menit mulai dari sekarang. Silakan buka modul ajar kalian yang kalian sudah punya itu. Kalian lihat di sini. Itu ada 3 pertanyaan. Kalian baca dengan seksama, baru isi jawab. Ya, dia di gambarnya di sini. Lihat, saya arahkan kalian. Ya, betul sekali, ya. Bisa paham LKPD-nya? Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti LKPD-nya? Baca dulu, kalau tidak mengerti bisa bertanya. Dia bilang, amati gambar di bawah ini, lalu jawab pertanyaan yang disediakan. Toh? Ada. Yaya pernah ada di sini, saya silakan. Yaya nanti dengar di sini. Yaya dengar di sini. Yaya dengar di sini sebelum menjawab itu, ya. Yaya dengar dulu ya, baru bisa jawab ya. Fokus di kalian punya, jangan perhatikan Yaya sini. Kalian sudah punya media masing-masing, itu modul aja. Jadi fokus di kalian punya. Tidak usah pakai Yaya di sini, dia punya beda dari kalian. Sama Yaya, saya still form dulu. Ya, saya still dulu ya. Iya, nanti saya bantu. Jangan baca dulu, saya baca soalnya nanti bertemu kerja jangan baca dari Yesus dulu. Oke, menyambung toh, dengar dengan seksama ya, dengar dengan seksama karena ketika kamu mendengar itu kamu bisa jawab akan soal LKPD ini, ya. Bisa lihat gambar dulu, lihat gambar itu. Untuk kelompok Raffi untuk mempresentasikan dia punya hasil. Oke. Mari silakan kamu baca di depan sini. Baca. Kelompok yang lain itu Yaya dengar, Maru dengar, lalu tanggapi kalau ada pertanyaan tidak jelas bisa menanggapi. Masukan, saran itu bisa diberikan ya. Oke, kita dengar dari kelompok 3. Kita beraplaus dulu buat kelompok 3. Ya, oke, silakan. Baca pertanyaan dulu baru baca jawab. Ya, silakan. Ini baca soal ini dulu. Ini pada tumbuhan di atas. Layu. Dan sebentar. Dia jawabannya
layu, dan akhirnya akan mati. Ini jawaban kelompok satu punya. Saya memperjelas dia punya ucapan. Oke. Kelompok ini dengar. Doko jawaban nomor 3 saya perjelas dia punya. Kita perlu melakukan pemangkasan atau pemotongan agar tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik. Oke. Sudah mendengar kelompok 3 punya? Dia sudah dengar punya? Ada yang mau bertanya tentang punya ini? Tidak ada? Kata udah kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya, ini tepuk tangan dulu bro. Iya. Untuk tanaman akan tumbuh subur dengan baik, yang pertama itu kata harus siram. Yang kedua kata harus kasih pupuk. Yang ketiga itu kata harus apa itu Made? Sudah menyiram sudah. Memberi pupuk. Yang ketiga apa? Memotong. Yang terakhir itu apa? Membasmi hama dan gulma. Jadi ini 4 langkah merawat tumbuhan yang paling mudah dilakukan. Nah, bagaimana sudah paham toh? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya bertanya dulu. Pelajaran hari ini bagaimana? Kalau dari emoji ini? Bagaimana? Tunjuk masing-masing tunjuk mana emoji ini? Macam-macam tunjuk muka. Yang mana tunjuk senang, kemana yang mana? Nur yang mana? Di sini ada mengantuk, ada marah, ada menangis, ada senang. Nur yang mana? Nur yang ini. Kalau Made yang mana? Kita yang senang ini ya. Oh ya senang lah ya. Oh iya. Kalau Made yang mana? Kita datang sama. Ya, ada senang. Kalau kamu, Mei yang mana? Oh, dia mengantuk. Mengantuk, kamu tidak tidur. Malam-malam tuh tidur, biar rasa tidak sesuatu mengantuk. Ya, Rafi kamu yang mana? Ih, senang. Nur? Ya, ini? Ya. Oke, senang. Cuma satu saya mengantuk. Kalau mengantuk bagaimana caranya? Kau harus serah dengan cukup. Maka tidak boleh begadang atau warna, harus istirahat yang baik supaya pagi-pagi tidak mengantuk. Nah, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Sampai kata mau berdoa untuk pelajaran, sampai bisa pimpin doa. Gantian, tadi kan kasih Yaya sudah gantian siapa yang mau? Rafi kamu pimpin doa. Ayo, saya tunjuk langsung berdoa. Oke, berdoa. Teman-teman, sebelum kita pelajaran kita berdoa, ya. Bisa? Oh, dosa lebar dulu sudah. Kalau gitu saya pimpin saja karena sama tadi kayak sudah tuh, Made bisa tidak? Tidak belum bisa. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran ini, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini pelajaran kita, sampai ketemu minggu depan. Selamat sore Pak Ido. Iya, selamat sore. Iya Pak Ido. Mungkin hari ini kita akan masuk kepada fase observasi, tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Irma Duko Malamo, SLB Negeri Batu Merah Ambon dan CGP Angkatan 9 Kota Ambon. Di sini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Pak Rido Paul, kemudian dengan Ibu pengajar praktik. Ya, selamat sore. Ya, Pak Ido. Apa kabar hari ini Pak Ido? Ya, baik. Sehat? Sehat. Oke, luar biasa Pak Ido. Ya, terkait dengan apa yang sudah kita lalui pada saat pra-observasi, Pak Ido sudah komunikasi dengan saya terkait dengan pembelajaran yang akan Pak Ido lakukan. Setelah itu
kita lakukan observasi di kelas. Pak Ido sudah melakukan dengan sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi Pak Ido dengan Pak Ido punya cara mengelola kelas yang baik. Kemudian Pak Ido memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, Pak Ido melakukan pembelajaran yaitu dengan mata pelajaran IPA ya IPA untuk kelas 9. Iya Pak Ido, untuk apa yang sudah kita lalui bersama sampai kepada sekarang ini pasca observasi, mungkin saya bisa merefleksikan kembali apa yang sudah Pak Ido lakukan pada saat observasi. Jadi Pak Ido observasi itu sudah melakukan dengan pemetaan kebutuhan peserta didik, sebelum itu mengasesmen ya Pak Ido? Iya. Pak Ido mengasesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik sekali. Pak Ido sudah mengasesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian Pak Ido membagi peserta didik ke dalam kelompok. Oke, Pak Ido membagi peserta didik ke dalam kelompok, kemudian memberikan modul sesuai dengan kebutuhan yang yang KPD yang saya lihat itu ada di dalamnya, ada tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan tuna daksa. Jadi ada 4 ketunaan. Iya, di dalamnya ada 4 ketunaan. Kemudian Pak Ido membagi dalam kelompok pada saat belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang saya lihat pada observasi itu siswa yang tunanetra dengan dia punya audio. Iya. Alatnya media pembelajarannya berupa audio terkait dengan pembelajaran. Kemudian ada juga dengan visual gambar. Iya. Jadi Pak Ido lebih mengembangkan area pengembangan kepada LKPD untuk meningkatkan mereka punya kolaborasi antar peserta didik. Iya. Untuk itu saya mulai dengan pertanyaan Pak Ido. Untuk catatan dari Pak Ido sendiri, untuk refleksi Pak Ido sendiri seperti apa terkait dengan observasi yang kemarin? Kalau menurut saya pembelajaran yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Artinya bahwa modul yang disusun, kemudian KPD yang disusun, itu sudah memenuhi kebutuhan peserta didik. Artinya siswa bisa bekerja dengan baik sehingga dia dapat memperlihatkan KPD, walaupun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Ambil contoh misalnya untuk kelompok 2 itu di Made itu dia belum terlalu percaya diri dalam presentasi. Nah, kata perlu melakukan langkah untuk bagaimana bisa menjadi semakin percaya diri sehingga dia bisa tampil dengan baik. Nah, kemudian yang berikut dari beberapa jawaban dan juga ini juga sebenarnya ada yang sudah bagus, tapi ada juga yang belum terlalu baik. Nah, di sini saya lihat bahwa kemampuan siswa dalam memahami teks bacaan juga belum terlalu baik. Nah, dari jawaban yang diberikan itu dia belum memahami bacaan dia itu dengan baik, sehingga ada jawaban yang benar, tapi ada jawaban juga yang belum terlalu baik, belum lengkap lah boleh dikatakan begitu. Sehingga ini jadi sebuah catatan penting bagi kami guru untuk kedepannya itu dia harus lebih mendesain KPD dengan baik sebaik mungkin, sehingga siswa itu dia punya kemampuan interaksi baca itu lebih meningkat, sehingga dia dapat memproseskan dengan baik dan dengan penuh percaya diri. Kalau dua kelompok ini kita ambil buat perbandingan, Raffi ini dia walaupun dia tunarungu, tapi dia punya pemahamannya baik sekali, dia bisa pasti jawabannya baik. Tapi Made ini walaupun dia tunadaksa, seharusnya dia tampil lebih baik. Dia karena dia hal itu tuh mungkin karena belum memahami pertanyaan KPD, sehingga dia terlalu menjelaskan ulang-ulang bahwa lihat materi yang dialih dari KPD itu gambarnya lalu hubungkan dengan materi yang di modul. Seperti dia gambar di KPD, dia baca materi di modul, dia bisa memahami pertanyaan ada dalam KPD tersebut. Sehingga kedepannya itu mungkin dia bisa memperbaiki presentasinya dan dia tampil lebih baik. Nah, makanya kemarin kita bilang usahakan tampil suara seperti guntur. Kita bilang supaya maksud untuk memanggil supaya dia suaranya itu agak sedikit besar, karena suaranya memang kecil sekali. Kalau bicara terlalu suara besar kan datang suara kecil. Nah, dari demikian
atau memberikan semangat saja seperti itu supaya dia bisa ke depannya melakukan yang baik. Oke. Jadi refleksi dari Pak Ido, bagaimana Pak Ido merancang atau mendesain LKPD sehingga anak dia bisa memahami dengan baik kosa-kosa kata yang ada di dalam, apalagi ini anak tunarungu ya Pak Ido. Ya, kemudian untuk yang MADE sendiri, yang Pak Ido bilang dia kurang aktif lah. Ketika presentasi memang saya amati juga seperti demikian. Nah, itu untuk hambatan-hambatan yang dihadapi ya Pak Ido. Kira-kira bagaimana yang akan Pak Ido lakukan selanjutnya ketika menghadapi siswa yang demikian untuk membangkitkan dia punya keaktifan kembali? Apa yang akan Pak Ido lakukan? Ya, kalau MADE ini mungkin sebenarnya MADE ini kalau di dalam pelajaran sehari-hari IPA itu dia lebih menonjol sebenarnya sih dari yang 4 itu, cuman kemarin itu performanya memang turun sekali. Nah dari sini kita ada gambaran bahwa mungkin juga suasana mood atau mungkin dari rumah atau dari masalah-masalah yang lain sehingga kita tidak tahu, sehingga sambil situ dia berdampak. Beberapa kali pembelajaran itu dia tampil baik, tapi kemarin itu waktu yang akhirnya itu sudah hampir mau setengah jam itu mau satu aja belum. Kita nanti ini sudah penyebabnya apa sampai ini mau satu belum kerja, padahal sudah menjelaskan bahwa lihat gambar lalu analisa gambar lalu ada materi di dalam buku supaya bisa tulis sesuai dengan yang dilihat dan buku tersebut. Nah dari sini kita dapat gambaran bahwa yang perlu ditemukan oleh MADE ini adalah dia harus lebih banyak dikasih bacaan. Dia harus dilatih banyak membaca supaya dia ada kemampuan dalam memahami bacaan itu. Sehingga ketika ada pertanyaan di LKPD itu lagi, dia bisa menjawab sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga terdepannya itu dia sudah tidak bingung lagi karena sebenarnya pertanyaan ini maksudnya apa. Akibatnya dia juga kelabakan, akibatnya kerja nomor 2 dan 3 sudah nomor 1 belum. Sehingga dia harus dikasih membaca yang lebih banyak, lalu aku kasih dia motivasi yang baik supaya dia juga lebih percaya diri dalam presentasi dengan baik. Karena belajar IPA ini terkait dalam proses itu dia paling akhir itu adalah mengkomunikasikan atau mempersepsikan, sehingga dia bisa tampil dengan penuh percaya diri yang terharapkan, dan itu akan menjadi sebuah modal bagi dia untuk kedepannya. Nanti dia akan semakin potensi yang lebih baik. Itu misalnya dari iya. Oke Pak Ido. Yang terkait tadi Pak bilang performanya menurun, biasanya tidak seperti itu. Mungkin dari segi sosial emosionalnya, ya sebelum pembelajaran dimulai, Pak Ido biasa mengkondisikan murid atau tidak sebelum pembelajaran dimulai? Sebenarnya kemarin tuh selalu mengkondisikan dia, ditanya bagaimana kabarnya, sudah sarapan belum, tadi malam sudah belajar IPA atau belum, selalu ditanya, jangan lupa. Saya selalu ingat setiap mau belajar dulu harus baca-baca dulu supaya saat kita tanya itu sudah bisa jawab. Dia sakit guru tanya langsung tidak bisa menjawab. Nah saya selalu katakan itu demikian. Tapi tidak maju kalau dia ditanya selalu bilang lupa. Tapi kata guru harus tetap mengingatkan supaya mau datang belajar ke sekolah itu dia harus bisa baca-baca dulu di rumah, supaya kalau sampai di sekolah itu aku tanya dia bisa menjawab atau bisa menerangkan dengan baik suatu guru. Jadi kalau masalah mengkondisikan anak itu harus selalu dilakukan oleh guru. Baik sekali Pak Ido. Iya, untuk apa yang Pak Ido sampaikan itu memang sesuai dengan yang pada saat observasi. Jadi dari awal pra itu kan Pak sudah menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu, tapi dalam materi itu tuh kan ada beberapa kali tahap pertemuan. Yang kemarin itu kan baru pertama, terkait dengan tujuan yang Pak Ido sudah sampaikan. Kemudian pada saat observasi dan melihat proses yang terjadi, memang saya lihat untuk MADE sendiri seperti itu. Jadi yang tadi Pak Ido sampaikan bahwa untuk mengkondisikan peserta didik itu perlu sesuai dengan sosial emosional mereka, apalagi untuk anak-anak ini kan mood mereka itu cepat berubah. Jadi bagaimana kita guru harus menyiapkan mendesain strategi yang bagaimana sehingga mood mereka itu tetap stabil dan bisa mengembangkan kompetensi yang ada pada diri mereka. Sebenarnya bisa Pak Ido. Iya. Untuk catatan untuk dari saya sendiri selama mengamati Pak Ido, Pak Ido sudah memberikan pemetaan sesuai dengan kebutuhan anak. Pak Ido sudah mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan profil belajar mereka. Ada juga dengan siswa tunarungu dilayani dengan gambar visual. Ya kemarin ya seperti itu. Kemudian yang tunanetra dengan auditori secara tidak langsung sudah berdiferensiasi. Ya Pak Ido, saya sudah lihat seperti itu. Kemudian
terkait dengan tadi apa yang Pak Ido sudah sampaikan, mungkin untuk tindak lanjut terkait dengan materi yang sudah Pak Ido paparkan kemarin, saya lihat itu kan pasti ada dia punya tujuan pembelajaran sampai anak dia melakukan, mempraktikkan. Iya, kalau kemarin itu sekalipun Made punya performanya seperti itu, tapi dia bisa. Saya lihat bisa, potensi ada Pak. Kira-kira untuk tindak lanjut sampai ke tahap mereka bisa melakukan atau mempraktikkan itu Pak Ido, apa yang akan Pak Ido lakukan? Nah, karena di sini kan kalau belajar merawat tumbuhan ini kan sudah diajarkan pada awal itu dia punya bagian-bagian tumbuhan, lalu terus itu sudah diajarkan. Yang kedua ini pertemuan kedua kemarin itu adalah mengenal cara merawat, mulai dari menyiram, memberi pupuk, memotong bagian tanaman yang sudah tua, membasmi hama. Yang ketiga ini kita mempraktekkan, karena dia sudah kenal cara-cara merawat dan melihara, kita ini harus praktek. Nah, proyek yang kita bikin itu adalah siswa atau siap polybag besar, lalu tanam, nanti bibit tanaman itu seperti itu cabai. Jadi siswa dia tanam cabai dalam polybag yang 5 kilo itu yang besar itu. Nanti disemai sampai dia tumbuh besar, dipindahkan, lalu nanti dia kerja sendiri, lalu nanti itu dia yang siram sendiri sampai dia tumbuh dari kecil sampai besar sampai dia berbuah. Lalu dia kasih pupuk, terus dia potong bagian-bagian tanaman yang sudah tua, daun sudah kuning, atau ada hama nanti itu juga ada pun bagaimana cara dikikis ya alami dari kulit bawah, kulit bagian, kulit bawah putih, sehingga nanti dipraktekkan itu, mungkin setelah masuk pembuatan proses selesai ini baru nanti kita akan untuk menyiapkan semua peralatan yang akan dipakai dalam praktik ini, sehingga berkaya sudah belajar teori, tapi juga dia harus mempraktikkan. Nah, ketika dia praktik di sekolah di sini, itu dia jadi sebuah bekal bagi dia supaya nanti di rumah dia bisa pulang pakai di rumah lagi. Oh iya, aku sudah ajar kita tuh cara menanam cabai dalam polybag, aku bisa pakai juga di rumah untuk tanam-tanam yang lain. Misalnya kalau dia mau yang coba untuk seperti begitu. Jadi setelah ini mungkin akan disiapkan alat dan bahan untuk nanti dipraktikkan. Karena itu untuk pertemuan yang seperti itu. Jadi kalau dengan praktik kita rasa pasti anak-anak bisa. Memang kalau soal dia kita sudah ada, kita sudah ada punya ciri di rumah tuh ada sudah 5 buah yang sudah busuk dan memang sudah siap dibawa. Mungkin harganya masuk ini kita langsung semai dalam pot supaya ketika dia bertumbuh langsung dipindahkan ke polybag yang sudah disiapkan dengan tanah yang akan dibawa oleh siswa. Jadi akan siswa bawa dari rumah dan akan dipakai. Oke, perencanaan yang luar biasa ya Pak Ido. Jadi dari pertama pembelajaran ini mengenal dulu, mengenal cara merawat secara teori. Selanjutnya itu langsung ke praktek. Jadi praktek bukan cuma di sekolah, tapi bagaimana lanjutkan di rumah, sehingga hal itu menjadi kebiasaan. Jadi sehingga mereka memahami yang mereka lakukan. Bukan cuma membaca dan lain-lain, tapi mereka langsung mempraktekkan. Ada pengalaman belajar yang diperoleh. Oke, baik sekali Pak Ido. Nanti untuk praktek ini kan dalam ini kan ada di YouTube, jadi nanti aku bisa sambungkan di YouTube kita bikin apa namanya pakai infokus, lalu nanti di YouTube-nya kan untuk dari YouTube langsung sambung wifi, orang juga cara mulai menyiram, nanti dia nonton nanti kita nonton penjelasan tambah baru atau turun bawa praktek sebelum praktek atau untuk baru setelah nonton dulu jangan sedikit baru atau untuk praktek di bawah. Sehingga dia dapat, ini sudah punya marah, iya harus cara menanam harus seperti begini. Terus nonton di studio, terus sedangkan tambah, turun ke bawah bagian prakteknya. Baik sekali Pak Ido untuk perencanaan hingga nanti mau mengimplementasikan. Kemudian ini satu lagi Pak Ido, saya mau kalau untuk yang Yaya, yang tunanetra itu nanti bagaimana untuk perencanaan praktiknya bagaimana? Karena kita tanya kan untuk 4 orang saja yang bisa untuk menanam, ya kan dia kan tunanetra. Nanti kita akan survei bercerita saja bagaimana cara menanam ciri dalam polybag, dia bercerita saja dan kita bisa bikin format penilaian untuk dia bisa mengungkapkan bagaimana cara merawat ciri dalam polybag. Tadi juga ada di YouTube yang saya kan bagi dia untuk dia bisa nonton dan nanti setelah itu dia bercerita dengan bahasanya sendiri, lalu baru dia itu cara merawat. Memahami, karena kalau mau kasih dia untuk turun untuk menanam kita kasih juga dengan mata yang seperti begitu sulit bagi dia, jadi nanti dia saya menonton YouTube dia dengar dulu, dia mendengar setelah itu habis itu baru kasih kesempatan untuk
bercerita bagaimana caranya untuk menanam cabai di dalam polybag sehingga juga aku bisa melihat itu. Iya, baik sekali Pak Ido. Untuk perencanaan sendiri ketika nanti dilakukan, kira-kira Pak Ido perlu dukungan seperti apa dari pihak sekolah ini? Jadi ketika Pak Ido mempraktikkan nih, bukan di rumah ya, kalau di rumah pasti orang tua, tapi yang saya tanyakan di sekolah, itu apakah Pak Ido sendiri dengan anak-anak merancang atau melakukan, ataukah ada perlu dengan dukungan-dukungan yang ada di sekolah ini? Kalau soal dukungan sekolah sih kita sadar perlu ya, misalnya atau mengkomunikasikan dengan pihak sekolah bahwa akan mau diadakan praktek ini caranya menggunakan politik sehingga mungkin sekolah juga bisa memfasilitasi kita dengan baik itu dalam penyiapan polybag atau menyiapkan hal-hal yang lain sehingga atau nanti bisa membuktikan kalau polybag kita masih bisa untuk difasilitasi oleh pihak sekolah karena kita pikir polybag 5 kilo juga dia harganya tidak mahal kalau tidak salah satu itu Rp2.000 jadi itu masih bisa difasilitasi oleh pihak sekolah sehingga nanti karena juga kita akan baca dengan anak-anak kalau bisa ditangkap oleh pihak sekolah juga bisa kalau tidak bisa juga kita akan mencari juga di dekat kompleks juga karena memang banyak sih nanti kalau saja dari rumah ke sekolah nanti yang mobil angkat masih bisa atau kalau cukup itu satu karung itu cukup untuk 5 polybag ya satu karung kita cukup karena polybag satu karung itu cukup untuk 4 polybag besar bisa untuk itu sehingga kita ini tidak dapat dilakukan jadi ya butuh dukungan sama mungkin ketika dulu semula praktek-praktek itu jangan sampai ada anak-anak yang kecil-kecil dari sekolah yang lihat mencabut akal langsung jadi makanya itu perlu ada kolaborasi sehingga tanaman bisa tetap terjaga. Iya. Oke, baik sekali Pak Ido. Pak Ido luar biasa sekali karena memang potensi yang ada di Pak Ido ini harus memang dikembangkan, kemudian diimplementasikan ke anak-anak karena memang waktu jenjang SMA itu kan Pak Ido sudah pernah melatih anak-anak sampai menghasilkan suatu produk yang dibawa ke toko untuk dijual ya. Luar biasa Pak Ido, saya mengapresiasi sekali apa yang sudah Pak Ido lakukan. Semoga sukses ke depan. Terima kasih banyak Pak Ido. Apa yang sudah Pak Ido sampaikan ini dan mulai dari refleksi hingga tindak lanjut yang akan Pak Ido lakukan bersama anak-anak dengan berbagai hambatan dan karakter. Pak Ido sudah boleh melakukannya dengan baik. Ya, kemudian untuk ke depan ketika nanti Pak Ido mempraktikkan saya bisa ya termasuk untuk mengamati kira-kira seperti apa. Oke Pak Ido, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Selamat sore. Iya.